Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Yuniarti, NPM 19108010085 dari Rombel 2. Berikut adalah penugasan praktikum oseanografi yang akan saya sampaikan. Saya mengambil jurnal yang berjudul Studi Kualitas Air Budidaya Latoh di Perairan Latok Bubon, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Aceh Barat, dan jurnal ilmu lingkungan yang berjudul Kajian Kualitas Air Laut dan Indeks Pencemaran berdasarkan parameter fisika kimia di perairan distrik Depabre, Jayapura. Berikut adalah hal-hal yang akan saya bahas. Pertama, metode pengambilan sampel masing-masing topik. Kedua, pengaruh dari masing-masing topik terhadap kualitas dari perairan di lingkungan. Yang ketiga, hubungan antara masing-masing topik. Topik-topik tersebut terdiri dari kecepatan arus, kecerahan, suhu, salinitas, pH, dan gelombang. Berikut adalah metode pengambilan sampel. Pada kecepatan arus diukur dengan menggunakan 2 botol bekas air mineral yang dihubungkan dengan tali rafia sepanjang 30 cm antara botol 1 dan botol 2. Kemudian botol 1 yang berada di ujung diisi dengan air laut sebagai pemberat dan botol kedua dibiarkan kosong, tujuannya sebagai pelampung dan diikat dengan tali rafia sepanjang 3 meter. Kemudian hanyutkan botol tersebut mengikuti arah arus air laut bersamaan dengan stopwatch pengatur waktu. Amati botol dan tali rafia. Jika tali sudah mulai merenggang, matikan stopwatch dan catat hasil pengukuran waktu dan arah arus. Untuk menghitung kecepatan arus yang diukur digunakan persamaan sebagai berikut. F sama dengan S per T. Keterangan F sama dengan kecepatan arus, S sama dengan jarak, T yaitu waktu. Kecerahan. Pengukuran kecerahan air dilakukan dengan menggunakan alat modifikasi yang diberi nama sesidik, yaitu dengan cara menyelupkan perlahan sesidik ke dalam air dari mulai tampak hingga tidak tampak lagi. Kemudian angkat dan ukur beberapa panjang tali yang masuk ke air. Suhu. Pengukuran suhu dengan menggunakan termometer, yaitu dengan mencelupkan 3/4 panjang termometer ke dalam air selama kurang lebih 2-3 menit, kemudian angkat perlahan dan jangan sampai kehilangan kontak dengan perairan yang selanjutnya. Amati nilai pada termometer tersebut dengan cepat dan tepat. Salinitas diukur menggunakan refraktometer. Prinsip alat ini adalah dengan memanfaatkan indeks bias cahaya untuk mengetahui tingkat salinitas air. pH diukur dengan menggunakan kertas lakmus. Penggunanya adalah dengan cara memasukkan kertas lakmus ke dalam air. Kemudian amati perubahan warna pada kertas lakmus tersebut. Gelombang. Pengukuran gelombang dilakukan dengan menggunakan tiang skala, yaitu papan kayu dengan panjang 4 meter, lebar 10 cm dan tebal 5 cm yang berskala tiap 20 cm. Pengukuran tinggi gelombang dilakukan dengan mengamati puncak dan lembah gelombang. Pengaruh masing-masing topik terhadap kualitas dari perairan di lingkungan. Kecepatan arus laut dapat menyebabkan pencemaran. Kecerahan. Tingkat kecerahan air laut sangat menentukan tingkat fotosintesis biota yang ada di perairan laut. Suhu.
Kenaikan suhu dapat menyebabkan stratifikasi atau pelapisan air. Stratifikasi air ini dapat berpengaruh terhadap pengedukan air dan diperlukan dalam rangka penyebaran oksigen, sehingga dengan adanya pelapisan air tersebut di lapisan dasar tidak menjadi anaerob. Perubahan suhu di permukaan dapat berpengaruh terhadap proses fisik, kimia, dan biologi di perairan tersebut. Salinitas adalah konsentrasi seluruh larutan garam yang diperoleh dalam air laut, di mana salinitas air berpengaruh terhadap tekanan osmotik air. Semakin tinggi salinitas, maka akan semakin besar pula tekanan osmotiknya. pH. Variasi dari pH perairan sangat dipengaruhi biota di suatu perairan. Selain itu, tingginya nilai pH sangat menentukan dominasi fitoplankton yang mempengaruhi tingkat produktivitas primer suatu perairan, di mana keberadaan fitoplankton didukung oleh ketersediaannya. Gelombang sangat berpengaruh terhadap budidaya rumput laut, baik mengenai transportasi nutrien maupun keberhasilan permukaan tanaman dari substrat yang menempel. Selain itu, ombak juga berperan langsung dalam proses difusi gas-gas di atmosfer ke perairan, sehingga perairan tidak akan kekurangan gas-gas esensial, terutama oksigen. Yang ketiga, hubungan antara masing-masing topik. Kecepatan arus berhubungan dengan suhu, karena pola arus yang berubah secara mendadak dapat menurunkan nilai suhu pada air. Gelombang berkaitan dengan kecerahan, karena pasang surutnya air laut dapat meningkatkan tinggi rendahnya kecerahan. Suhu dengan pH, karena di setiap pengulangan pengukuran suhu dan pH menggunakan nilai yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan Coleopa racemosa. Kecepatan arus dengan salinitas, karena tingginya kecepatan arus dapat mempengaruhi sebaran salinitas yang ada. Gelombang, suhu, kecepatan arus, salinitas, dan pH merupakan faktor pendukung untuk budidaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.